Alhamdulillah khalaqal insana 'allamahu al-bayan wa haddarahu min afatil lisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tabtah liqa'iliha abwabal jinan تغلق عنه أبواب النيران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan mencurahkan sekuat tenaga meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu bentuk perintah Allah yang harus kita laksanakan sebagai konsekuensi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga lisan dari segala hal yang menyebabkan kita terjerumus kepada kekufuran, terjerumus kepada kemusyrikan, dan terjerumus kepada jurang api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran Surah Qaf 18. Hadirin rahimakumullah, lafaz ladai menunjukkan betapa dekatnya kedua malaikat yang mencatat amal manusia, raqib dan atid, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lisan manusia tidak akan bisa lepas dari catatan kedua malaikat tersebut. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang amat besar dan salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan. Bentuknya kecil namun mempunyai peran yang sangat besar dalam ketaatan dan kemaksiatan seseorang. Bahkan kekufuran dan keimanan seseorang tidak akan bisa diketahui dengan jelas kecuali dengan persaksian lisannya. Dari lisannya, seseorang akan diketahui berapa besar kualitas keimanannya, dan dari lisannya, seseorang akan diketahui identitas kekufurannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walisanahu wa syafatain wa hadainahu najdain. Perhatikan dalam surat Al-Balad ayat 9 sampai 10. Lidah dan dua bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Lisan adalah raja di atas semua anggota tubuh kita. Semua tunduk dan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh itu lurus. Namun jika lisan kita bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan fa taqul ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna." Apabila anak cucu Adam, yaitu manusia,
masuk di waktu pagi hari, maka seluruh anggota badan tunduk kepada lisannya seraya berkata, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami, karena kami menutupi dan mendapatkan dosa. Lisan manusia bisa mewujudkan zikir, tasbih dan tahlil, atau membaca Al-Quran, atau ucapan amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada manusia dan mengajak mereka kepada kebaikan. Lisan adalah salah satu nikmat Allah jika dipergunakan oleh hamba untuk kebaikan dan kesohihan. Kaum muslimin rahimahumullah, lisan sedang mengembara ke tempat yang tak bertujuan. Lahannya sangat luas, tidak terbatas dan tidak bertepi. Ia memiliki peran yang sangat besar. Lahan yang begitu luas, lahan kebaikan dan lahan keburukan. Maka barang siapa yang mengumbar lisannya dengan bebas dan tidak mau mengendalikannya, maka syaitan akan menggiringnya ke dalam segala hal dan sesuatu yang diucapkan, lalu menyeretnya pada kehancuran dan selanjutnya jatuh dalam kebinasaan. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari tergelincirnya lisan kecuali orang-orang yang mau mengendalikannya dengan tarikan syariat agama Islam, sehingga lisannya tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang bermanfaat bagi dunianya dan akhiratnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa suatu ketika Aisyah mengatakan tentang Sofia kepada Rasulullah SAW, asbuka min Sofiyatan kada wa kada ta'ni qasira, faqala laqad qulta kalimatan law mazidta bima ba'di lama zidta. Cukuplah bagi engkau, wahai baginda Rasul, bahwa Sofiyah itu orangnya begini dan begini. Maksudnya adalah dari Aisyah bahwa Sofiyah adalah orang yang pendek dan lain sebagainya. Maka Nabi bersabda kepadanya, engkau telah mengucapkan sesuatu perkataan yang bila dicampur dengan air, niscaya dia akan berubah. Hadis Al-Imam An-Nawawi menyatakan, ketahuilah bahwa setiap mukallaf harus menjaga lisannya dan semua perkataan kecuali perkataan yang dalam kata-kata kemaslahatan yang jelas. Hadirin rahimakumullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, dan kalau tidak bisa maka lebih baik dia diam. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Hadis yang disepakati kesahihannya, kebenarannya merupakan nas yang sahih bahwasanya tidak seharusnya seorang berbicara melainkan apabila dia berbicara kecuali dengan perkataan-perkataan yang maslahat, perkataan yang benar, perkataan yang baik. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, apabila seseorang ingin berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara, agar tidak keluar kata-kata yang dapat menyakitkan daripada saudaranya atau orang lain. Oh muslimin rahimahullah, ketahuilah perkataan mengandung ghibah. Ghibah ada adu domba, ada menjelekkan orang lain atau membicarakan aib orang lain. Ini termasuk perbuatan yang paling buruk di antara manusia, sehingga mereka tidak selamat dari, melainkan hanya segelintir orang saja yang dapat selamat dari ghibah atau memperbincangkan saudara dengan sesuatu yang jika hal itu didengar oleh orang lain, maka orang itu tidak senang untuk mendengarnya. Hadirin rahimahullah, atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala iqra akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad tabtah wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahadta. Apakah kalian mengetahui apakah ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.
Rasulullah SAW bersabda, kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Dikatakan kepada beliau, bagaimana pendapatmu bila yang aku ucapkan itu benar adanya? Rasulullah bersabda, jika pada dirinya benar ada apa yang seperti kamu ucapkan itu, maka kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Dan jika pada dirinya tidak terdapat apa yang kamu ucapkan, maka kamu telah melakukan tuduhan dusta terhadapnya. Hadis dari Muslim. Rasulullah menceritakan, ketika saya diangkat pada Mi'raj dan Isra wal Mi'raj, Rasulullah berkata, maka saya melewati dan melihat kaum yang memiliki dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Lalu saya bertanya, kata Rasul kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Lalu Jibril menjawab, mereka itu adalah kaum yang ketika di dunia memakan daging saudara sendiri. Apa artinya? Bahwa itu adalah kaum yang ketika di dunia sering berbuat ghibah, membicarakan orang lain dari keburukan, dan mereka adalah termasuk orang yang merusak daripada kehormatan. Hadis dari Jadi rahimahullah, hadis ini jelas bahwa perbuatan ghibah, membicarakan orang lain, mengatakan sesuatu yang tidak benar, apalagi berbuat yang tidak baik dan tidak menyenangkan orang lain. Allah sudah berikan contoh dan Rasulullah telah perlihatkan ketika Isra wal Mi'raj bahwa kita harus menjaga lisan kita, dan jarang sekali orang yang selamat dari lisan. Hadirin rahimahullah, inna rifqa la yakun bi syai'in illa zana wa la yanza' min syai'in illa syai'. Sungguhnya kelembutan tidaklah terdapat pada sesuatu melainkan dia akan menghiasi, dan tidak ia terlepas dari sesuatu melainkan dia akan menodainya. Maka berlembutlah di dalam perkataan dan menjaga perkataan kita, ucapan-ucapan kita, agar kita terselamat daripada ucapan-ucapan kita, sehingga Allah menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat dari api neraka. Astagfirullah. قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافر مما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.